Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai kaidah bahasa teks editorial. Yang pertama ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menghubungkan urutan waktu. Contoh konjungsi temporal ada kata sebelum, sesudah, lalu, kemudian, akhirnya, dan sejak. Jadi kalau kamu disuruh mencari konjungsi temporal di dalam sebuah teks, maka kamu cari aja kata sebelum, sesudah, lalu, kemudian, akhirnya, atau sejak. Yang kedua ada konjungsi kausal atau sebab akibat. Konjungsi ini adalah konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Contohnya ada apa aja? Ada kata karena, sebab, sehingga, akibatnya, maka. Nah, kalau misalkan di dalam sebuah soal kamu disuruh mencari atau membuat kalimat dengan konjungsi kausal, silakan kamu gunakan atau kamu cari kata-kata karena, sebab, sehingga, akibatnya, atau maka. Selanjutnya ada verba material. Verba disebut juga dengan kata kerja. Verba material berarti kata kerja yang menggunakan imbuhan yang acuannya adalah tindakan fisik. Berarti yang namanya verba material pertama harus ada imbuhannya, dan yang kedua dia adalah tindakan fisik. Contohnya ada menulis, membaca, memukul, dan lain-lain. Dan lain-lain ini adalah kamu bisa menemukan kata kerja lainnya yang sifatnya tindakan fisik dan menggunakan imbuhan itu. Jadi nggak harus menulis, membaca, memukul aja. Selanjutnya verba relasional. Verba relasional adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan predikat. Verba relasional contohnya ada kata merupakan, adalah, memiliki, mempunyai, menjadi. Nah, jadi kalau kamu disuruh mencari atau membuat kalimat dengan verba relasional, silakan gunakan salah satu dari kata merupakan, adalah, memiliki, mempunyai, dan menjadi. Selanjutnya ada verba mental. Verba mental adalah verba atau kata kerja yang berkaitan dengan pikiran dan perasaan. Contoh verba mental adalah memahami, memikirkan, mengharapkan, meyakini. 4 kata ini berkaitan dengan perasaan dan pikiran, maka dia menjadi verba mental. Dan kamu juga bisa mencari contoh verba lainnya, karena verba itu kan banyak. Nah, pokoknya yang berkaitan dengan pikiran dan perasaan itu pasti verba mental, seperti itu. Selanjutnya ada kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Jadi bentuk dari kalimat retoris ini adalah kalimat pertanyaan. Tapi pertanyaannya bukan untuk dijawab. Di dalam teks editorial, kalimat retoris digunakan untuk lebih meyakinkan pembaca. Contohnya, negara barangkali belum sepenuhnya berhasil dalam memajukan pendidikan. Lantas bagaimana dengan masyarakat sendiri? Nah, di sini kan ada kalimat pertanyaan. Nah, ini disebut dengan kalimat retoris di dalam sebuah teks editorial. Karena kalimat pertanyaan ini bukan untuk dijawab. Selanjutnya ada kata ganti penunjuk atau kata lainnya adalah pronomina penunjuk. Kata ganti penunjuk adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata lain. Contoh, siswa MA Lisan melaksanakan study tour ke Bandung. Di sana mereka mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Di sini ada kata ganti penunjuk pada kata di sana. Kenapa di sana menjadi kata ganti penunjuk? Karena di sana itu menggantikan kata Bandung. Seperti itu, maka itu menjadi kata ganti penunjuk. Nah, kata ganti penunjuk ini dibagi menjadi dua, ada kata ganti penunjuk umum dan kata ganti penunjuk tempat. Untuk kata ganti penunjuk umum ada kata ini dan kata itu, dan untuk kata ganti penunjuk tempat ada sana dan situ. Dan sini satu lagi, ada sana, sini, dan situ. Nah, kata populer adalah kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata ini mudah dipahami maknanya oleh semua kalangan masyarakat, maka dia menjadi kata populer. Contohnya, ada kata riset dengan kata penelitian. Yang lebih populer atau lebih mudah dipahami maknanya adalah kata penelitian. Maka kata penelitian menjadi kata populer, sedangkan riset bukan kata populer, karena tidak semua orang bisa memahami kata riset. Nah, yang kedua ada kata keuntungan, ada kata laba. Yang mana nih yang populer? Yang populer adalah kata keuntungan, sedangkan laba bukan kata populer. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa paham arti kata laba. Biasanya yang paham kata laba ini ya orang-orang yang belajar ilmu ekonomi. Sedangkan yang tidak belajar ilmu ekonomi, dia lebih paham kata keuntungan dibandingkan dengan kata laba. Nah,
Itulah beberapa kaidah bahasa teks editorial. Selanjutnya silakan kerjakan latihan di LKS halaman 48 sampai 51. Bagian 1 nomor 1 sampai 10, bagian 3 nomor 1, 2, 3 dan 5. Nomor 4-nya tidak perlu. Nah, bagian 2 tidak usah dikerjakan. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.